Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Qala musannifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana fid darsi amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli alaina kulla asrin rabbi yassir wa la tu'assir rabbi jud ilman wa fahman wa aqlan wa yaqinan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang saya akan membacakan dan menerangkan tentang ilmu kun fayakun. Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam Al-Quranul Karim diterangkan di surat Al-Yasin bahwasanya Allah menciptakan alam semesta ini. Allah menciptakan, menginginkan sesuatu ini dengan kun fayakun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Dikala Allah menginginkan sesuatu, maka berlafadzlah kun, jadilah, fayakun, maka terjadilah. Nah, di dalam tafsir itu diterangkan bahwasanya kun fayakun ini ada fa istisnaf. Kun fa. Nah, itu fa istisnaf. Fa istisnaf itu artinya dalam jangkauan antara. Jadi proses. Jadi kun, jadilah, fayakun, maka terjadi. Itu tidak langsung terjadi. Ini berproses. Itu kalau di tafsir Ibnu Katsir itu fa-nya itu fa istisnaf. Allah itu qudrat dan iradat. Allah kuasa, bahwasanya Allah menciptakan alam semesta ini bisa kun fayakun. Tapi Allah iradat, Allah itu menghendaki dengan proses. Makanya di ayat lain diterangkan Bismillahirrahmanirrahim. Khalaqallahu as-samawati wal arda fi sittati ayyamin tsumma istawa 'alal arsy. Jadi Allah menciptakan alam semesta ini dengan isinya itu dalam 7 hari, 1 minggu. Jadi khalaqallahu sampun dadiaken Allah. Jadi di dalam itu diterangkan fi'il madi, jadi telah mengerjakan, telah terjadi, itu fi'il madi. Jadi Allah sudah menciptakan, khalaqallahu samawat, beberapa langit. Jadi di sini jama', artinya langit ini bukan hanya satu. Ada yang mengatakan 7 langit, ada yang mengatakan 9 langit. Itu as-samawat wal ardoh, dan Allah menciptakan itu beberapa bumi. Jadi bisa 7 bumi, bisa 9 bumi. Ada yang mengatakan itu 11, itu wallahu a'lam. Itu di dalam tafsir Ibnu Katsir itu diterangkan nanti tafsirnya itu, tafsirnya ayat ini diterangkan. Jadi Allah menciptakan 7 langit dan 7 bumi fi sittati ayyamin, di dalam 7 hari, sittati ayyamin. Tsummastawa, maka setelah itu tsummastawa, maka Allah mengelilingi, artinya tidak manggon. Kalau di keterangan itu tsummastawa maka kari-kari manggon, itu sebenarnya Allah tidak ada tempat, tidak mempunyai tempat. Itu ditafsir nanti. Tsummastawa alal arsy, arsy itu bukan kursi, tapi aras itu jagat alam semesta ini
planet, jadi dibungkus dengan alam jagat ini. Tidak ada apa namanya tidak ada batas itu di situ. Allah tidak ada batas, maka semesta walal arsy. Jadi Allah menghendaki sesuatu untuk menciptakan alam semesta ini, maka Allah melafazkan kun, jadilah. Nah, di situ di tafsir diterangkan di dalam Visitati Ayamin ini Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Itu. Maka di situ diterangkan bahwasanya Allah menciptakan alam semesta ini dengan seisinya ini hari Ahad. Itu di tafsir diterangkan Allah menciptakan alam ini. Alam jagat ini. Ahad dengan Senin. Ini. Jadi Selasa dengan Rabu Allah itu menciptakan di Ibnu Katsir ini ya, di keterangannya di Ibnu Katsir, tafsir Ibnu Katsir. Allah dalam hari Selasa dan Rabu ini menciptakan kekuatan alam ini, kekuatan alam jagat ini. Dan Kamisnya Allah menciptakan ini isinya, isi semuanya isi baik dari apa hewan, malaikat, semuanya itu menciptakan isi Allah itu menciptakan di dalam hari Kamis. Maka terjadilah hari Jumat. Kenapa hari Jumat itu tidak dikatakan hari ke-6, kok dikatakan Jumat? Nah, itu harus dipikir kenapa. Nah, itu maka di hari Jumat itu kumpullah sudah selesai. Jadi proses ini, alam jagat ini diproses dengan Allah dengan hari Jumat ini sudah selesai. Maka hari Jumat itu hari yang mulia, hari yang paling mulia. Lalu Sabtu ini sudah lebar. Ini apa namanya, penciptaan alam semesta. Jadi melafatkan kun fayakun itu tidak terjadi, maka terjadi, tidak seperti itu. Insya Allah seperti itu. Jadi di sini Allah menciptakan alam semesta ini, jagat ini. Pertama Allah itu menciptakan di dalam kitab Daqaiqul Akhbar itu menciptakan namanya Nur Muhammad. Nur Muhammad itu diciptakan paling awal. Tuh Nur Muhammad. Jadi di situ diterangkan Nur Muhammad ini nanti menangis itu airnya itu kena pipi, kena itu, di situ diterangkan. Insya Allah di situ diterangkan Nur Muhammad terjadilah manusia seperti ini, manusia bagus, manusia jelek, manusia ini, itu terjadi di situ. Itu dari Nur Muhammad. Makanya di hadis Qudsi ini Allah berfirman, tidak di dalam Al-Quran tapi di hadis Qudsi itu diterangkan laulaka sampai 3 kali. Laulaka ya Muhammad la-aflah. Jadi kalau saya tidak menjadikan kamu Muhammad, kalau saya tidak menjadikan kamu Muhammad, la-aflah, maka semua alam jagat ini rusak. Itu insya Allah seperti itu. Makanya itu apa namanya Nur Muhammad itu diciptakan. Lalu Allah menciptakan namanya Kalamullah. Kalamullah berupa ruh. Ruh itu termasuk Kalamullah. Jadi ada yang mengatakan ruh itu termasuk makhluk. Ada yang mengatakan seperti itu. Ada yang mengatakan ruh itu Kalamullah. Makanya ruh itu tidak mati dan tidak ingin, tidak rusak. Itu Kalamullah. Itu ruh yang nanti dibagikan ke para malaikat, ruh yang dibagikan ke ifrit, jin, setan. Ruh itu
dibagikan ke manusia bidadari itu. Allah menciptakan di situ. Makanya di sini juga diterangkan di kitab Syamsul Ma'arif ini apa namanya, Al-Quran itu yang pertama di surat Al-Baqarah ini ada lafaz alif lam mim, ada juga alif lam ro, ada juga to sin mim, ada juga kaf ha ya ain sod. Nah itu di situ di tafsir Jalalain al muradu a'lamu bisawab. Jadi muradnya alif lam mim ini tidak ada yang tahu. Wallahu a'lam bisawab. Jadi Allah yang Maha tahu. Nah, di sini ada yang menerangkan alif lam mim ini apa namanya? Waqala Abul Aliyah mengatakan di sini fal alifu, alifnya itu minallah, itu Allah, minallah dari Allah. Wal lamu, dan lamnya itu al-latif, itu Allah al-latif. Wal mim itu min malikin, jadi kerajaannya Allah. Jadi komplit ini. Jadi alif lam mim ini Allah yang menguasai alam semesta jagat ini. Itu makanya kita ini harus memperbanyak belajar membaca tafsir supaya tidak sering menyalahkan orang lain. Ini insya Allah seperti itu. Kalau Ibnu Abbas ini mengatakan, waqala Ibnu Abbas radhiyallahu anhu fi makna alif lam mim ini maknahu ana Allahu a'lam wal muradu ana Allahu a'lam. Jadi alif lam mim ini ana Allahu a'lam, jadi Allah yang Maha tahu. Ana wal muradu, dan muradnya alif lam mim ini ana Allahu a'lam. Nah, di sini diterangkan fal alifu. Kalau alif ini tu'de anil ana. Jadi alif ini saya, kata Allah. Saya Allah, ana. Alif. Makanya kita harus belajar ini. Wal lamu, dan lam tu'de an ismillah. Jadi lam ini menunjukkan ke isimnya Allah. Namanya Allah, mulai dari Allah Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Basit, Al-Kabir, Al-Jabbar, Al-Muta'al, Ar-Rizqi. Itu semua ini termasuk dari lam. Wal mim tu'da an kulli ilmin. Jadi mim ini menunjukkan semua ilmu. Jadi Allah menciptakan Nabi Adam ini bersama dengan ilmunya, dikasih ilmu. Makanya manusia ini harus fardu ain, harus mempunyai ilmu. Harus mempunyai ilmu pengetahuan sehingga tidak sering menyalahkan orang lain, sehingga tidak sombong, sehingga tidak riya dan ujub dan lain sebagainya. Karena di situ diterangkan bahwa Allah itu menciptakan ilmu. Sebelum Allah menciptakan manusia, menciptakan jin, menciptakan bidadari, menciptakan hewan, menciptakan malaikat dan iblis, itu Allah sudah menciptakan namanya ilmu. Karena ini untuk manusia ini. Ilmu ini sebenarnya kalau di dalam surat Al-Baqarah ini ditunjukkan kepada Nabi Adam, bukan ditunjukkan diberikan kepada iblis, diberikan kepada malaikat, bukan, tapi ilmu yang sebenarnya itu diberikan kepada Nabi Adam alaihissalam. Wa 'allamal Adam, itu wa 'allamal Adam ambihum bi asma'ihim, itu di situ. Jadi Nabi Adam diadu
dengan para malaikat juga iblis. Di situ Nabi Adam dikasih ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala di situ. Makanya kita harus banyak bertawaddu, bermuwajjahah, bertafakkur kepada Allah. Semoga ilmu laduni, ilmu yang tidak diketahui oleh kita itu dikasihkan kepada kita dari Allah Subhanahu wa taala di situ. Hanya Imam Ahmad bin Ali Al-Buni ini di situ menerangkan hari Ahad, hari Senin, hari Selasa, hari Rabu itu sesuai dengan nanti khodam-khodam yang ada. Khodam-khodam seperti malaikat Rufail, malaikat Mikail, Sarofyail, Israil, Inail, semua banyak malaikat itu di situ diterangkan di Mamba Usul Hikmah, itu diterangkan di Al-Kawakib, artinya Al-Kawakib bintang-bintang. Ada bintang Atorot, ada bintang Al-Mustari, Az-Zahra, As-Syamsu, Al-Qamar. Di situ diterangkan setiap hari itu ada malaikat khodam-khodam. Makanya kita ini kalau berbuat sesuatu memilih hari apa yang baik, jam apa yang bagus, itu ada di situ. Itu di kitab Mamba Usul Hikmah itu diterangkan di situ. Juga seperti hisab, artinya seperti perhitungan, itu juga harus belajar di situ. Makanya Allah berfirman, As-Syamsu tajri limustaqarril laha dzalika takdirul azizil alim. Jadi Allah berfirman, As-Syamsu, matahari, utawi srengenge matahari, tajri limustaqarril laha, iku berjalan limustaqarril laha, di tempatnya, di porosnya. Nah, makanya kalau ada orang yang mengatakan itu matahari ditarik ke timur, ditarik ke barat, itu ada kemarin itu juga yang mengatakan di YouTube itu matahari ditarik ke timur dengan malaikat ditarik ke barat. Itu insya Allah ini kurang benar kalau menurut tafsir Ibnu Katsir, As-Syamsu tajri limustaqarril laha dzalika takdirul azizil alim. Allah ini menciptakan matahari menyinari alam semesta ini, tajri limustaqarril laha. Jadi matahari ini berputar di porosnya. Jadi matahari ini berputar di porosnya. Semua planet itu mengelilingi matahari. Bumi, semua Pluto, apa semuanya ini mengelilingi matahari. Maka ada siang dan ada malam. Matahari tetap bersinar, tidak redup. Jadi tajri limustaqarril laha dzalika takdirul azizil alim. Itu semua kehendak Allah. Ini. Makanya dihisab itu ada yang menerangkan huruf hijaiyah mulai dari alif sampai ya, abjad hawasuti kalimat safatos itu alif mulai sampai iya. Ini ada yang menerangkan alif ini angkanya 1, ba 2, jim ini 3, dal ini 4, ha ini 5, waw ini 6. Ini perhitungannya di situ. Za sampai iya ini ada hitung-hitungannya. Makanya ada ulama mengarang ini Ahad ini angkanya 5, Isnin angkanya 4, Selasa angkanya 3, Arba Rabu ini angkanya 7, Khamis angkanya 8, Jumat angkanya 6, Sabtu ini angkanya 9. Ada lagi Paing, Pon, Wagi, Kliwon, Legi, ini ada angkanya. Paing angkanya 9, Pon ini angkanya 7, Wagi angkanya 4, Kliwon
ini angkanya 8, legi ini angkanya 5. Nah ini semua ini untuk bahwasanya orang yang mengarang ini supaya manusia ini tidak sembarang melakukan pekerjaan. Artinya kalau mau bekerja, hari apa yang enak? Nama saya Rosid, hari apa yang enak? Itu dikalkulasi, apa dihitung, oh hari ini yang enak. Nah, itu kalau menurut hisab ini. Makanya ilmu hisab ini juga penting sekali, karena aljabar ini mengarang ini karena as-samsu tajri limustaqarrillah dzalika takdirul azizul alim. Ini mulai dari 1 sampai 10 sampai ratusan ini karena terjadi as-samsu tajri limustaqarrillah. Insyaallah seperti itu. Makanya kita memperbanyak belajar, memperbanyak baca, memperbanyak membaca ilmu tafsir supaya tidak tidak menyalahkan ilmu orang lain, karena mungkin di situ sampian-sampian semua ini tidak tidak mengetahui seperti Nabi Nabi Musa dengan Nabi perjalanan Nabi Musa dengan Nabi Khidir. Nabi Musa banyak berkata, banyak berbicara, banyak pertanyaan kepada Nabi Khidir, karena Nabi Musa ini tidak mengetahui yang sesungguhnya. Ada yang mengatakan kemarin Nabi Musa itu lebih unggul derajatnya karena itu Rasulullah katanya. Ada yang mengatakan Nabi Khidir lebih unggul dari Nabi Musa karena Nabi Musa itu tidak mengetahui, sedangkan Nabi Khidir diberi pengetahuan oleh Allah yang tidak diketahui oleh Nabi Musa. Ini sebenarnya ini lelakon, artinya lelakoni Allah, kersani Allah, kudrat dan iradatnya Allah, seperti itu. Makanya di situ diterangkan Nabi Musa berkata dan bertanya kepada Nabi Khidir, kenapa Nabi Khidir ini anak sekecil ini kok dibunuh? Kenapa Nabi Khidir perahu ini kok dirusak? Nah di situ Nabi Khidir, oh Musa kamu itu tidak mengerti tentang ini Musa. Ini pengetahuan yang tidak diketahui oleh orang lain. Sehingga Nabi Khidir di situ ada kesombongan, maka Allah berfirman, wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Khidir, jangan sombong kamu, bahwasanya saya memberikan kepada kamu ilmu sedikit. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Saya memberikan sekecil ilmu kepada kamu, maka jangan sombong. Semua ilmu ini kuasanya Allah. Ilmu ini tidak ada yang lebih mengetahui dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita harus belajar wajib fardu ain, belajar tafsir, belajar nahwu sorof, belajar ilmu balaghah, belajar ilmu fikih, ilmu tasawuf. Itu harus kita belajar karena manusia diciptakan oleh Allah ini untuk apa? Untuk ada dua, ada neraka, ada surga. Di dalam kitab Al-Quran diterangkan di surat Waqiah, wa ashabul yamin ma ashabus yamin wa ashabus simal ma ashabus simal. Itu jadi ada manusia ini kalangan kanan itu baik, bagus, ada kalangan itu kiri itu jelek. Itu semua kehendak Allah, itu semua iradatnya Allah, semua itu lelakonnya Allah. Jadi manusia ini apabila tidak mengetahui ilmunya, apabila manusia itu kurang ilmunya, apabila manusia ini tidak sampai ilmunya, makanya kita itu jangan selalu menyalahkan orang lain, jangan selalu sombong, jangan selalu angkuh karena ilmunya itu sudah tinggi. Karena di situ Allah menerangkan tadi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Nah, disitulah Allah
apa isinya di Al-Qur'an kun fayakun. Ada ilmu mengatakan di situ ada ilmunya Syekh Abu Bakar Yasin. Ada ilmu namanya ilmu kun fayakun. Ilmu ini bisa menghentikan orang jahat, bisa menghentikan semua apa yang terjadi. Kalau dijahati orang, disuruh tidur, disuruh minum, insya Allah itu bisa. Ilmunya itu namanya ilmu kun fayakun. Ini ilmunya dari Syekh Abdul Jabbar, terus turun ke Syekh Ating Sawuf, terus turun ke Syekh Toha, terus turun ke Syekh Abu Bakar Yasin Banten. Ini turun ke murid-muridnya. Alhamdulillah, ini saya juga diturunkan ilmu ini. Ilmu ini juga kun kata Allah, fayakun kata Muhammad Rasulullah. Itu di situ. Rabbukum kata Jibril, ya illallah alaihissalam. Ya Jibril, ya Mikail, ya Israil, ya Israfil. Ya aku sang ratu Kupyu, sang ratu Hirang Putih, dulur batin, kanak batin. Empat, kelima pancar Allah, ya Allah. Di situ. Nah, kalau orang ini menguasai ilmu itu, menguasai ilmu kun fayakun, ini insya Allah orang itu tidak akan menyalahkan orang lain, tidak akan sombong, dan tidak akan gumede. Artinya bahwa saya mempunyai ilmu, tidak akan. Karena di situ diterangkan kun kata Allah. Kata Allah, terjadilah alam semesta ini, semua isinya. Fayakun kata Muhammad Rasulullah. Karena dengan Muhammad Rasulullah maka alam semesta ini tidak hancur dan tidak rusak. Nanti rusaknya itu di hari kiamat. Rabbukum kata Jibril, pengakuan. Malaikat Jibril mengaku bahwa Allah Tuhanku, ya illallah, hei selain Allah. Jadi selain Allah itu apa saja, hewan, bidadari, semua makhluk, semut, malaikat, jin, kafir, jin Islam, semua ya illallah, hei selain Allah, alaihissalam, kepadamu keselamatan. Itu harus didoakan. Jadi ada orang jelek, ada orang jahat, ada orang ini didoakan supaya kena musibah, supaya ditabrak, itu gak boleh. Itu harus didoakan. Bagaimana Allah itu menciptakan manusia itu sendiri